Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmani Artanti, NIM 40014210069 dari Pendidikan IPA Rombel C angkatan 2021. Di sini saya sedang melakukan praktikum kimia dasar 1, yaitu tinjauan fase gas, padat, dan cair. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menjelaskan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel, menjelaskan hubungan antara suhu dengan tekanan partikel, menjelaskan hubungan antara volume dengan tekanan partikel, menjelaskan hubungan antara suhu dengan volume, menjelaskan hubungan antara jumlah partikel dengan volume, membentuk persamaan gas ideal berdasarkan hubungan antar variabel. Langkah kerja dari percobaan yang pertama yaitu untuk membuktikan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Pertama, mengeklik ikon intro, kemudian mengeklik lambang hijau plus untuk membuka box partikel. Kemudian memompa 100 partikel atau HV molekul gas biru ke dalam chamber. Dapat dilihat bahwa ukuran molekul gas berwarna biru berukuran besar, sehingga kecepatan partikelnya lebih lambat. Sebelum berbenturan dengan dinding dan molekul gas yang lainnya, arah geraknya lurus. Namun setelah berbenturan dengan dinding dan gas lainnya, arah geraknya menjadi tidak beraturan dan acak. Selanjutnya, mengeklik titik merah di bawah pompa yang mempresentasikan partikel gas yang lebih kecil. Kemudian memompa sebanyak 100 partikel light atau gas merah ke dalam chamber. Dapat dilihat bahwa ukuran partikel molekul gas berwarna merah lebih kecil dibandingkan molekul gas berwarna biru, sehingga kecepatan molekul gas berwarna merah lebih cepat daripada molekul gas berwarna biru. Sebelum berbenturan dengan dinding dan molekul gas yang lainnya, arah geraknya yaitu lurus. Namun setelah berbenturan dengan dinding dan molekul gas yang lainnya, arah geraknya menjadi tak beraturan. Percobaan yang kedua yaitu hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Langkah pertama yaitu mengeklik pegangan kontrol panas pada ember di bawah chamber, kemudian menyeret ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Dapat dilihat bahwa tekanan semakin bertambah apabila suhu semakin dinaikkan. Pada awalnya tekanan sebesar 23,4 atm. Setelah dinaikkan menjadi 500 Kelvin, tekanan meningkat menjadi 39 atm. Yang kedua yaitu menaikkan panas hingga 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya suhu, maka tekanan juga semakin naik. Pada awalnya tekanan adalah 39 atm, namun setelah dinaikkan hingga 1000 Kelvin, tekanannya meningkat menjadi 77,8 atm. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya suhu, maka tekanannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhu semakin menurun, maka tekanannya juga semakin kecil. Langkah pertama yaitu menyetel ulang sistem dengan mengeklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Kemudian mengeklik pada penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision. Kemudian mengubah sample period menjadi 20 ps. Selanjutnya mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kemudian memompa 100 molekul gas biru berat ke dalam ruangan, lalu memompa dalam 100 molekul merah muda. Membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Kemudian mengeklik panah go hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Selanjutnya mengeklik panah go hijau beberapa kali, memperhatikan bagaimana jumlah tabrakan berubah setiap kali. Jumlah partikel awal yaitu 489. Kemudian jumlah partikel yang kedua yaitu 459. Dan jumlah partikel yang ketiga yaitu 492. Selanjutnya yaitu memilih kotak centang width di kanan atas, garis-garis putus
dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar 10 nm. Kemudian mencatat lebar ruangan maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Selanjutnya yaitu mengeklik pada pegangan sisi kiri chamber dan menyeret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Mencatat lebar ruang maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Kemudian mengeklik pada pegangan sisi kiri chamber dan menyeret dinding ke kamar ke kanan sejauh mungkin. Mencatat lebar ruang maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan saat ini. Dapat disimpulkan bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan partikel. Semakin kecil volume, maka tekanannya semakin besar. Jika volume semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Mengeklik icon Laws di menu bawah untuk berpindah tab. Kemudian mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kemudian memompa 100 molekul gas biru atau HEAVY ke dalam chamber, lalu memompa 100 molekul merah dan membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam menu Holz Constant, memilih Pressure, memilih kotak centang W di kanan atas. Garis putus-putus dengan anak panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar. Mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, memompa 100 molekul gas biru HEAVY ke dalam chamber, lalu memompa 100 molekul merah. Membiarkan secara merata 20-30 detik. Selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000 sehingga ada 500 partikel biru dan 500 partikel merah. Mencatat jumlah total partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume sebanding dengan tekanan partikel. Jika volume bertambah besar, maka tekanannya juga bertambah besar. Dan jika volumenya kecil, maka tekanannya juga semakin kecil. Langkah pertama yaitu menyetel ulang sistem dengan mengeklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Kemudian mengeklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kemudian memompa 100 molekul gas biru ke dalam chamber, lalu memompa 100 molekul merah dan membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Dalam menu Holz Constant, memilih Pressure, kemudian memilih kotak centang width di kanan atas. Garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang yang menunjukkan lebar 10 nm. Kemudian mencatat jumlah partikel, lebar ruang, suhu, dan tekanan. Selanjutnya yaitu menambahkan 50 partikel biru dan 50 partikel merah sehingga jumlah total partikel yaitu 300. Kemudian mengeklik pada pegangan sisi kiri chamber dan menyeret dinding ruang ke kiri sampai suhu cocok dengan pembacaan suhu awal dari pernyataan 3. Hingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah partikel maka volumenya juga semakin banyak. Jika jumlah partikel semakin sedikit, maka volumenya juga semakin sedikit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.